Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali dengan Nani dalam pembelajaran ekonomi di kelas 11. Nani berharap kalian semakin lebih semangat di kelas yang baru dan semoga semuanya dalam kondisi sehat. Kita akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. 3.1 menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, sedangkan 4.1-nya menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama setelah membaca teks, Anda dapat mendeskripsikan pengertian dari pendapatan nasional, kemudian juga bisa mendeskripsikan manfaat dan konsep dari pendapatan nasional. Nah, pada bab pendapatan nasional ini nanti terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu konsep pendapatan nasional yang hari ini akan kita bahas. Kemudian yang kedua, penghitungan pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah pendapatan. Kita lanjut terkait dengan pengertian. Apa sih yang menjadi pengertian dari pendapatan nasional? Pendapatan nasional ini merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Hal yang mempengaruhi antara lain yang pertama adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, investasi, konsumsi, dan juga tabungan. Kita akan melihat manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, manfaatnya menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Apakah perekonomian di negara tertentu ini termasuk jenis perekonomian yang maju, berkembang, atau mungkin terbelakang. Sedangkan yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Nah, bagaimana negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara Malaysia dan negara lainnya? Atau bagaimana perekonomian daerah Lahat dibandingkan dengan daerah Muara Enim atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa melihat tahun 2019 berapa jumlah pendapatannya, atau di tahun 2020 ini berapa jumlah pendapatan satu daerah atau negara. Yang keempat, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang anak-anak. Sekarang kita beralih ke beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Nah, untuk kali ini memang kalian harus sedikit banyak mengingat karena banyak istilah-istilah yang akan digunakan ya. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau sering disebut gross domestic product atau GDP. Merupakan total nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan pada periode tertentu. Nah, untuk periode tertentu biasanya 1 tahun. Sedangkan yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product atau GNP merupakan penjumlahan antara GDP dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Kemudian berikutnya lagi, produk nasional neto atau net national product atau sering disingkat NNP. NNP itu diperoleh dari GNP dikurang dengan penyusutan ditambah barang pengganti modal. Yang berikutnya, pendapatan nasional neto atau net national income atau disingkat NNI diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung kemudian ditambah dengan subsidi. Nah, kalau kalian melihat di sini masing-masing saling berkaitan ya. Mencari NNI harus tahu NNP.
mencari NNP harus tahu GNP. Kita lanjut. Berikutnya adalah pendapatan perorangan atau personal income atau PI. PI itu diperoleh dari NNI ditambah transfer payment, kemudian harus dikurangi dengan laba ditahan, asuransi, pajak perseroan ataupun iuran sosial. Kemudian berikutnya lagi pendapatan disposable atau setelah pajak atau sering disingkat dengan DI. Diperoleh dari personal income atau PI tadi dikurangi dengan pajak penghasilan. Sedangkan yang terakhir PDRB atau produk domestik regional bruto merupakan jumlah keseluruhan nilai dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh suatu wilayah. Baik, berharap sampai sini kalian paham. Kita akan melihat contoh latihan. Data keuangan suatu negara X adalah sebagai berikut. Kalian bisa melihat sendiri ya, poin-poinnya apa saja datanya. Kemudian dari data tersebut kalian diminta menghitung GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat slide berikutnya. Baik, untuk menghitung GNP, rumusnya GDP dikurang produk WNA di dalam negeri. Tadi GDP dalam soal 1.500 miliar, sedangkan produk WNA di dalam negeri adalah 350 miliar. Maka diperoleh hasil GNP-nya sebesar 1.150 miliar. Yang kedua, menghitung NNP. NNP diperoleh dari GNP dikurang penyusutan. Nah, GNP yang kita terima tadi atau yang kita sudah cari tadi sebesar 1.150 miliar. Dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang ada pada soal atau data soal 215 miliar. Maka NNP kita sebesar 935 miliar. Yang ketiga, menghitung NNI. NNI rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. Berarti NNP-nya tadi 930 miliar dikurang dengan pajak tidak langsungnya 175 miliar. Maka NNI-nya adalah 760 miliar. Berikutnya menghitung PI. PI diperoleh dari, ini rumusnya, NNI ditambah transfer payment, kemudian dikurangi dengan laba ditahan, pajak perseroan, dan jaminan sosial. NNI-nya 760 miliar, kemudian transfer payment 65 miliar, laba ditahan 80 miliar, pajak perseroan 35 miliar, dan jaminan sosial 50 miliar. Jadi PI yang kita dapatkan sebesar 660 miliar. Yang terakhir kita menghitung DI. DI ini diperoleh dari PI atau personal income dikurang dengan pajak langsung. Berarti 660 miliar dikurang dengan 85 miliar. Hasilnya 575 miliar. Nah, sebagai akhir pembelajaran kita pada hari ini, Mem minta kalian mengerjakan satu tugas ini. Silakan kalian coba kerjakan dan nanti hasilnya silakan dikumpulkan lewat Google Classroom yang tersedia. Mem berharap kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik.